Nah, Tribuners, setelah kita membicarakan tentang concern pemerintah terhadap masalah kesehatan mental masyarakat dan juga gugus penanganan tugas COVID-19 tengah pandemi ini, sekarang kita akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya kepada Ibu Sarwendah, pakar kita di sini. Oke, Ibu, tadi kan kita sempat ngomongin soal perkembangan anak. Mungkin nanti Ibu bisa menghubungkannya dengan masalah masyarakat secara umum, bagaimana setelah pasca COVID-19 ini, apakah ada yang perlu harus kita perhatikan? Mungkin kalau dari anak-anak sendiri, anak-anak kan selama ini mungkin terkungkung ya di rumah ya, mungkin eksplorasinya kurang, mungkin bermainnya kurang, sosialisasinya mungkin ya hanya itu-itu saja dengan keluarga terdekat. Mungkin ya kita bisa membuka eksplorasi lebih luas, bisa diajak bermain teman-teman yang ada di tangga, mungkin kalau belum bisa sekolah ya, kalau udah sekolah mungkin bisa sekolah, cuma pasti akan berbeda sekali sebelum dan sesudah adanya COVID-19 ini. Mungkin ada juga yang tahu bahwa belajar itu bukan hanya di sekolah aja, mungkin juga bisa menggunakan online juga, mungkin juga dengan teknologi dan lain sebagainya. Mungkin dengan itu guru-guru bisa lebih kreatif lagi gitu, dengan alat-alat tersebut. Anak-anak juga mungkin sekarang sudah semakin mahir menggunakan gawai dibandingkan sebelumnya. Ya perlu diwaspadai saja dan perlu dicermati, kalaupun bisa ya dieksplorasi supaya mereka bisa menggunakan alat-alat tersebut untuk hal-hal yang memang positif. Seperti itu. Oke, kalau untuk masyarakat secara umum, kira-kira bagaimana itu? Kalau masyarakat mau nggak mau mungkin akan beraktivitas, mungkin mencoba beraktivitas seperti biasa walaupun dengan kewaspadaan tetap ya, mungkin menggunakan masker. Ada beberapa berita yang menyatakan bahwa mungkin tetap akan ada sampai setahun ke depan, walaupun memang tidak sebanyak yang sekarang. Penggunaan masker pasti, mungkin ada social distancing, ada mungkin lebih sering menjaga higienitas ya, mungkin banyak sekali yang akan berubah setelah ini gitu. Apalagi soal masalah kesehatan mental kita. Betul. Oke. Nah, tadi sempat kita ngobrol soal, kita bercanda tadi sebenarnya, akhir-akhir ini banyak sekali ada indikasi bahwa masyarakat ini sekarang memang sepertinya sedang terganggu gitu ya, Mas, untuk masalah kesehatan mentalnya. Nah, kira-kira untuk setelah pandemi ini, ketika pandemi ini sudah berakhir, kita harus mulai dari mana, Ibu? Oke. Biasanya kalaupun sudah bisa keluar dari rumah mungkin ya, dengan keadaan ekonomi yang mungkin lebih baik, sebenarnya itu akan menurun. Kesehatan mentalnya mungkin akan lebih baik, lebih positif gitu, karena satu bisa menjalankan hobi kan, bisa juga bekerja seperti biasa, mungkin bisa mencari bekerja seperti biasa juga, walaupun memang dengan kewaspadaan tadi. Diharapkan sih sebenarnya masih bisa beraktivitas biasa walaupun kita tetap menjaga supaya tidak terjadi pandemi yang kedua gitu. Yang terpenting mereka juga sudah mulai paham kok dengan sisi kesehatan mental. Sisi psikologis juga mungkin sudah sering berseliweran di mana-mana gitu ya, psikolog yang memberikan informasi ataupun sosialisasi ataupun mungkin tampil di TV juga gitu ya, tentang pandemi ini ataupun tentang kesehatan mental ataupun perkembangan anak. Banyak sekali kan pendidikan anak, perkembangan dan lain sebagainya. Mungkin itu semakin membuat psikolog lebih dikenal, dipahami oleh masyarakat luas. Oke, Bu, mungkin saya bisa sharing dari pengalaman saya pribadi ya. Jadi setelah pandemi ini dan di tengah pandemi ini saya tuh mulai merasa parno gitu loh. Kalau misalnya nggak pakai masker, aduh jangan-jangan sekarang udah kena nih gitu. Misalnya nggak lupa cuci tangan, aduh jangan-jangan sekarang udah kena gitu. Itu bagaimana menghadapinya, Ibu? Rasa parno itu, dan mungkin nanti bisa dihubungkan setelah pasca pandemi ini, kira-kira bisa jadi kan parno ini nanti berjalan nih sampai pandemi berakhir. Itu kira-kira bagaimana, Bu, cara menangani? Kalau sering mencuci tangan, kemudian semakin peduli dengan kebersihan, sebenarnya bisa jadi gangguan cemas gangguan psikologis. Kita menyebutnya sebagai obsesif kompulsif. Mencuci tangan terus menerus, mungkin bersih-bersih terus menerus. Ada tahapan di mana kita harus sadar, oh ini sudah nggak sehat. Mungkin bisa dapat masukan dari orang sekitar kita, mungkin keluarga,
mungkin dari pasangan dan lain sebagainya, ini sudah nggak sehat kalau cuci tangan terus-menerus. Tapi yang terlebih lagi dari kita sendiri, kita harus paham. Kalau kita sendiri nggak paham ini sudah tidak sehat, ya kita mungkin akan enggak kok gitu ya, misalnya denial, enggak kok. Tapi kalau kita sudah sadar, oh ini ada sesuatu yang tidak benar atau tidak tepat, kita bisa menyetop. Caranya adalah dengan memberikan sugesti-sugesti pada pikiran kita. Oke, cuci tangan boleh tapi secukupnya. Itu diulangi terus, dan mungkin bisa dikasih tahu ke anak-anak juga. Mungkin ada yang cuci tangan terus juga bisa kita kasih sugesti-sugesti positif. Kemudian berikan jeda bahwa ini sudah berlebihan. Itu bisa dilakukan seperti itu, tapi harus sadari dulu, kemudian memberikan sugesti, berikan jeda pada diri kita. Jadi kalau pas mau cuci tangan, stop dulu, tunggu, ini berlebihan nggak ya? Atau tadi memang, kan yang logis adalah ketika kita sudah dari luar, masuk, kita cuci tangan, itu logis. Tapi kalaupun kita masih di dalam rumah, tapi bisa berkali-kali cuci tangan, itu sudah nggak logis. Berarti kita harus stop dulu, kita lihat dulu, jeda, kayaknya tadi udah cuci tangan, nggak harus lagi, gitu. Tidak perlu lagi. Berarti tadi kita bisa memberikan sugesti, berarti sebenarnya kita bisa menyembuhkan diri kita sendiri ataukah membutuhkan pertolongan dari pakar itu? Sebenarnya kan manusia itu bisa menyembuhkan diri sendiri ya, tapi harus paham dengan dirinya. Kalau memang sudah tidak bisa sendiri, baru meminta pertolongan atau bertemu dengan psikolog seperti itu. Tadi namanya apa Ibu? Obsesif kompulsif. Obsesif kompulsif. Agak susah sih. Ya, itu adalah salah satu bagian dari gangguan cemas. Gitu. Karena saking takutnya terkena dengan penyakit, saking takutnya kematian dan lain sebagainya, itu jadi gangguan cemas yang namanya obsesif kompulsif. Mau nggak mau, namanya penyakit ya, nggak harus COVID-19 kan, pasti kan penyakit banyak sekali. Kita sudah berusaha untuk mencegahnya pun kadang-kadang masih kena ya. Yang simpel ya mungkin flu, demam dan sebagainya. Kita sudah mencegah, tapi tetap dapat. Ya seperti juga COVID-19, kita kan nggak pernah tahu kan kita ketemu sama siapa, gitu ya, berpapasan sama siapa, atau mungkin memegang uang atau apa, memegang barang dan lain sebagainya. Kita kan hanya bisa berusaha ya. Iya, benar. Tidak bisa habis itu kita harus pasti kita akan selalu sehat, pasti kita akan tetap hidup dan lain sebagainya. Kita tidak bisa memastikan itu. Yang bisa kita lakukan adalah berusaha untuk tetap bersih gitu ya, menjaga kebersihan, tapi juga jangan sampai yaitu terulang-ulang, obsesif kompulsif. Ibu, kalau misalnya untuk masalah kesehatan mental ini, kira-kira ada nggak sih orang-orang tertentu nih mungkin yang resikonya lebih tinggi gitu terkena masalah kesehatan mental ini, atau bagaimana Ibu? Sebenarnya dari kecil sampai tua pun bisa gitu. Karena masalah-masalah psikologis itu luas sekali kan. Mulai dari masalah konflik dengan keluarga gitu. Itu hal simple atau mungkin perkembangan anak, atau bahkan yang sampai depresi, sampai mungkin gangguan cemas, atau masalah-masalah yang lain banyak sekali. Kalau sudah lanjut usia biasanya itu Parkinson, atau ada yang depresi juga gitu. Itu pasti sangat luas lah, dari kecil sampai orang tua bisa. Berarti di tengah pandemi ini ya, khususnya kita harus menyadari bahwa memang resiko kita atau mungkin anak-anak kita, orang-orang terdekat kita bisa terkena masalah kesehatan mental ini ya Bu? Bisa. Berarti memang kita harus mulai dari kita sendiri nih untuk menyadari, wah ada yang salah nih dengan saya gitu ya Bu, baru kita datang ke pakar, seperti itu? Bisa dari, kalaupun memang sudah bisa mencari info, kemudian bisa menanggulangi sendiri, ya nggak apa-apa, tidak harus bertemu dengan pakar ya, ataupun hanya bertanya, meminta tips-tips bagaimana, itu pun bisa. Tapi kalau untuk kategori berat sendiri Bu harus datang atau? Kalau berat memang sudah disarankan untuk bertemu dengan psikolog, karena kita mainnya ke psikoterapi. Psikoterapi. Bu, tadi kan kita sempat membahas nih tentang masalah pekerjaan Ibu dan lain sebagainya. Mungkin boleh Ibu sharing, Ibu selama ini berpraktek di mana? Kalau nanti mungkin ada beberapa teman-teman kita yang ingin datang, mungkin ingin konsultasi atau ingin sharing dan sebagainya, bisa menghubungi kemana, datang kemana? Saya berpraktek di Klinik Fajar Pharma. Untuk saat ini
juga memegang satu web begitu namanya psikologikita.com. Jadi bisa konsultasi online ataupun memang di Himpunan Psikologi Indonesia ketika memang diperlukan sudah banyak online ya, psikolog-psikolog online yang bisa dimintai bantuannya secara gratis, tapi tentu tentang COVID-19 ya. Nggak bisa yang lain ya. Kalau yang lain sudah beda lagi. Gitu, jadi jangan ragu untuk bertemu dengan psikolog yang terdekat untuk mendapatkan bantuan. Oke Bu, kadang kan banyak stigma nih yang bilang, oh kalau datang ke psikolog berarti orang gila atau orang bermasalah nih. Kira-kira bagaimana itu Bu? Memang benarkah atau? Tidak semua ya, walaupun memang ada yang bermasalah berat, ada yang masalahnya ringan. Oke, berarti memang bagaimanapun caranya kita sebagai manusia harus menjaga bahwa diri kita ini bukan cuma masalah kesehatan fisik juga, tapi masalah kesehatan mental. Oke Tribuners, demikian percakapan dan sharing kita bersama dengan Ibu Sarwendah Indrarani kali ini. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya, untuk edukasinya, informasinya, dan semoga sahabat Tribuners semua bisa mendapatkan hal-hal bermanfaat dari segmen Kata Pakar ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.